Pemirsa, senioritas seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga di dunia kerja. Apa dampaknya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Human Resources dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Pak Ardi, ini sebetulnya senioritas dunia kerja ini selalu berdampak negatif sih, tidak sih Pak? Iya, banyak sebenarnya dampak positif juga sih, jadi nggak selalu harus negatif. Bisa jadi dia menjadi negatif kalau memang itu bullying terjadi ya. Misalnya kalau terjadi bullying, merasa bahwa diri lebih baik dibanding yang lain, merasa lebih berpengalaman dibanding yang lain. Tapi banyak juga dampak positifnya kalau kita lihat. Misalnya dari proses belajar, bahwa dia telah lebih lama di perusahaan, kemudian dia telah mengetahui seluk-beluk perusahaan. Nah, kiranya untuk mengarahkan supaya lingkungan kerja kita, kemudian senioritas ini menjadi berdampak positif, tidak kemudian menjadi negatif. Apa yang bisa kita lakukan ya? Sebenarnya banyak hal ya. Saya senang dengan yang namanya internalisasi budaya ya. Dalam hal ini adalah bagaimana setiap generasi yang berbeda dari zamannya kemudian berkolaborasi di dalam satu perusahaan. Jadi despite bahwa dia lebih tua atau dia lebih muda atau dia belum punya pengalaman atau dia sudah punya pengalaman. Jadi yang paling penting adalah dinamisasi ini bisa kita lihat dari saling menghormati satu sama lain. Misalnya yang lebih senior menghormati yang lebih muda dan yang lebih muda juga menghormati yang senior. Oke, tapi kan agak cukup sulit barangkali terutama di lingkungan yang memang senioritas ini sudah terjadi ya Pak ya, untuk menghilangkan kata-kata senior terutama untuk di pergaulan di lingkungan kerja itu agak sulit. Nah, makanya tadi saya bilang budaya, internalisasi budaya. Kalau kita banyak organisasi sekarang yang sudah mulai organisasi berdasarkan kinerja atau performance based organization, sebenarnya udah termitigasi sebenarnya antara senior dengan junior. Yang paling penting dalam organisasi siapa yang lebih produktif kan. Jadi salah satu harus dibangun budaya saling menghormati, kemudian budaya berbasis kinerja yang sangat baik. Jadi sehingga menghilangkan gap di antara yang junior dan senior. Oke, baik. Barangkali bisa diberikan contoh konkret sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui bahwa di sini terjadi dampak negatif dari senioritas. Bagaimana? Ya, misalnya dampak negatifnya kalau ternyata ide-ide baru yang dari junior, karena mereka biasanya lebih fresh, lebih punya semangat, itu tidak diterima. Karena mungkin dengan kata lain, kamu tahu apa misalnya, sehingga membuat mereka tuh ada moralnya yang terganggu dan motivasinya terganggu, sehingga yang terjadi apa? Attrition tinggi. Artinya attrition tinggi adalah orang keluar dari perusahaan itu banyak. Sementara perusahaan butuh peremajaan. Kalau perusahaan tidak diremajakan, bagaimana produktivitas itu bisa tercapai? Sehingga ujung-ujungnya apa? Produktivitas. Ujung-ujungnya adalah keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Itu dampak negatifnya. Nah, jika pada akhirnya ini kita menemukan ada sikap senior yang memang kurang mendukung, lalu kita harus bagaimana ya sebagai barangkali junior ini Pak? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya pikir sih perlu juga buat para junior ya, khususnya yang baru di tempat pekerjaan, untuk kemudian memahami budaya, kemudian membaur dengan rekan kerja, mengikuti kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaannya, sehingga mereka tahu sebenarnya apa alasan dibalik mungkin kata-katanya senior, atau apa alasan dibalik kenapa mereka masih menjalankan hal itu. Jadi perlu ada semacam proses belajar juga buat si junior untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Oke, Pak Ardi, barangkali sebagai penutup bisa berbagi tips barangkali bagi karyawan di kantoran untuk paling tidak kita dapat mengarahkan senioritas ini ke dampak positif, tidak ke dampak yang negatif. Ya, yang pasti kalau untuk karyawan mau saya sampaikan adalah hargai perbedaan, teruslah belajar. Pastikan bahwa dinamisme dalam organisasi itu bergerak dan Anda memberikan masukan-masukan yang positif. Tapi yang pasti Anda harus ketahui adalah Anda harus paham dengan budayanya, ya, sehingga kemudian Anda bisa mengetahui apa yang menjadi alasan perusahaan itu berjalan sebelumnya. Nah, buat atasan atau perusahaan ya, buat para senior atau perusahaan, saya pikir sih perlu juga untuk belajar, membuka diri. Karena yang menentukan kualitas Anda dengan orang lain itu sebenarnya proses belajar Anda. Jangan cepat puas diri, jangan merasa senior, karena belajar itu harus terus dilakukan ya. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, cerdas berkarya untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh